Semenjak ibunya tiada, perempuan ini kembali ke kampung halamannya, memasak makanan yang dulu sering ibunya buat dan menjalankan kedai di desa milik ibunya dulu. Sang ibu yang diberi kesempatan turun melihat anaknya baru tahu bahwa anaknya ini mengalami depresi berat. Sampai suatu hari, Beokja tidak sengaja menendang sebuah ember yang seharusnya tidak bisa karena ia arwah. Esoknya pria pemandu yang membawa Beokja meminta Beokja kembali karena ia sudah melanggar aturan. Namun tentu saja Beokja menolak karena ia masih punya waktu beberapa hari lagi. Beokja sampai mengancam menyuruh anjing di kampung ini menyerang si pemandu agar ia tidak menjemput Beokja. Dan akhirnya Beokja bisa mengikuti anaknya lagi. Dulu ketika masih hidup, Beokja selalu berusaha menelepon anaknya dimanapun dan kapanpun karena Jinju tidak pernah membalasnya. Pernah ketika ibunya berkunjung ke apartemen Jinju, ia malah dimarahi Jinju karena ibunya terlalu merepotkan dan masih marah soal dirinya dulu yang tidak pernah dekat dengan Jinju. Ibu Jinju pulang sendirian dan mampir ke McDonald's. Ibu Jinju hanya memesan sebuah es krim yang paling murah dan duduk sendirian sampai es itu mencair. Jinju ternyata ada di sana dan melihat hal tersebut. Ibunya berbohong bahwa dirinya sudah pulang. Kini hal itu diulang Jinju di mana ia melakukan hal yang sama dengan ibunya dahulu. Ibu Jinju kaget ternyata Jinju melihatnya dulu. Malam itu Jinju kedatangan sahabat ibunya dahulu yang mengajaknya minum-minum sambil memakan tahu buatan Jinju. Mereka mengobrol soal ibunya dahulu, di mana ketika Jinju kecil ia menemani ibunya bekerja dan dikasih uang oleh tuan rumahnya. Namun ibu Jinju diperlakukan tidak baik. Sampai ketika itulah ibu Jinju mendapat tawaran membiarkan anaknya diasuh orang lain dengan jaminan dibiayai sekolahnya. Namun ketika kepergian Jinju dari rumah, diam-diam Beokja selalu merasa kesepian karena ia hanya punya anaknya itu. Bahkan dulu ketika Jinju akan berangkat ke Amerika, ia tidak bertemu ibunya dan hanya meninggalkan sebuah bingkisan. Karena saat itu ia tidak sengaja mendengar obrolan ibunya yang menyanjung-nyanjung dirinya kepada temannya. Kini Jinju menyesal dan merasa ingin menceritakan banyak hal kepada ibunya. Dan malamnya, lagi-lagi Jinju tidak bisa tidur dan memutuskan membaca jurnal yang ditulis ibunya dulu soal dirinya. Seharusnya malam ini menjadi malam terakhir ibu Jinju di dunia, namun ia memohon kepada pemandunya untuk memberinya waktu, karena jika tidak, anaknya akan memutuskan menyusul dirinya. Ibu Jinju meminta diizinkan berbicara kepada anaknya, namun konsekuensinya ibu Jinju akan hilang ingatan soal anaknya nanti. Setelah berpikir panjang, ibu Jinju akhirnya menyetujui syarat tersebut. Dan malam itu, ibu Jinju datang ke kamar Jinju. Jinju senang sekali akhirnya bertemu lagi dengan sang ibu. Bahkan ia sampai membuat masakan spesial untuk menyambut kedatangan ibunya, seperti yang dilakukan ibunya dulu ketika menyambut Jinju. Disinilah pertama kalinya ibunya mencicipi masakan Jinju yang sama enaknya seperti buatannya dulu. Lalu mereka duduk bersama, mengobrol banyak hal dan meminta maaf selama ini Jinju memperburuk hubungan mereka berdua karena keegoisannya. Diam-diam si pemandu sudah bersiap akan menghapus ingatan ibu Jinju. Kemudian ibu Jinju mengikuti Jinju tidur bersama karena memang